Hai Flavis, ketemu lagi dengan Dapur Desa. Hari ini kita mau bikin resep masakan dari ayam. Ini akan kita bikin ayam cabai hijau yang enak banget. Nanti juga kita akan tambahkan kentang. Nah, ini ayamnya aku siapkan yang paha atas dan juga paha bawah. Kemudian ini kita marinasi dulu dengan garam dan juga air asam jawa. Ini akan kita marinasi kurang lebih 15 sampai 20 menitan aja udah cukup. Sambil menunggu dimarinasi, kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Nah, di sini aku mau pakai kentang. Kentangnya kalau bisa cari yang kuning ya, karena kalau yang kuning itu dia lebih buket. Kalau misalnya kentang yang putih, dia lebih buyar. Kemudian setelah dipotong-potong, kita rendam dulu biar nanti nggak keliru atau nggak kehitam-hitaman gitu. Kemudian setelah ini kita akan goreng kentangnya sampai nanti mateng dan warnanya kecoklatan. Kalau misalnya sudah mateng, ini kita akan angkat. Nah, kira-kira seperti ini Flavis. Ini sudah mateng, kita angkat, kemudian kita sisihkan. Ini minyaknya nggak usah diganti, nanti mau kita pakai untuk goreng ayam yang sudah dimarinasi. Nah, cara gorengnya ini agak penting Flavis, karena tadi kan kita marinasi pakai air asam, jadi itu akan membuat ayamnya lebih merah gitu. Jadi jangan lupa untuk dibolak-balik biar gak gosong gitu maksudnya. Tapi nggak usah khawatir, ini biarpun nanti warnanya merah, itu nggak keras, dalamnya itu malah lembut banget. Dan itu tujuan aku juga bikin warnanya merah jadi lebih cantik nantinya. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini Flavis. Ini sudah matang, warnanya cantik banget dan juga dalamnya lembut banget. Kita angkat, kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan untuk bikin bahan-bahan sambal hijaunya. Pokoknya ini resep sambal hijaunya juga yang praktis banget, bumbunya juga adanya di kulkas. Kita siapkan air yang mendidih, kemudian cemplungin cabai hijau besar. Boleh juga tambahkan cabai rawit kalau mau lebih pedas ya. Kemudian masukkan bawang dan juga brambang. Dah, ini aja. Kemudian kalau sudah mateng, kita akan angkat. Kemudian nanti kita akan haluskan. Menghaluskannya bisa pakai ulekan seperti yang aku pakai hari ini, ataupun kalau misalnya Flavis mau juga bisa pakai chopper. Yang penting jangan pakai blender. Kalau pakai blender nanti terlalu halus, jadi rasanya itu kurang gimana gitu. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini Flavis. Jadi masih kasar gitu maksud aku ya. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan. Nah, tadi kan kita ada minyak jelantah bekas goreng ayam, itu dipakai aja biar nanti makin gurih lagi. Aduk-aduk sebentar, biarkan nanti aromanya wangi dan enak. Jangan lupa di sini tambahkan juga ada garam, kemudian tambahkan lagi gula pasir. Kemudian kalau misalnya pakai penyedap rasa seperti micin, kaldu jamur, kaldu ayam, kaldu sapi, itu juga boleh banget. Kemudian aduk-aduk lagi. Kalau misalnya rasanya sudah enak banget, baru kita akan cemplungin ayam dan juga kentang yang sudah tadi kita goreng. Kemudian aduk-aduk. Nih jangan langsung diangkat, biarkan sebentar supaya sambalnya itu ngeresep gitu ke dalam daging ayamnya. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini tapi ini sudah mateng. Aromanya tuh wangi banget, rasanya juga enak banget, dan warnanya juga cantik banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Kita akan makan dengan nasi anget. Oh ya, aku kemarin juga bikin jodohnya lauk ini, aku pakai kubis masak santan, itu rasanya enak banget. Nanti linknya aku taruh di deskripsi box. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Dapur Desa hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan Dapur Desa. Hari ini kita mau bikin resep dari sawi putih. Rasanya enak banget. Nih walaupun nanti pakai santan tapi rasanya itu masih seger banget Flavis. Pertama-tama di sini kita akan siapkan sawi putih, kemudian di sini kita akan potong-potong, nanti dicuci yang bersih ya. Bila perlu nyucinya itu direndam pakai air garam. Setelah itu baru dibilas sampai benar-benar bersih. Setelah dipotong-potong, di sini kita akan sisihkan, kemudian kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Nah, untuk bahan lainnya di sini aku mau pakai tahu kopong. Ini udah favoritnya Flavis kasih banget. Kalau misalnya Flavis nggak punya tahu kopong, Flavis juga bisa pakai tahu yang jenis lain, yang coklat tapi kan ada yang padat, itu juga boleh banget. Kemudian kalau misalnya nggak ada juga ada tahu putih, ya wis nggak apa-apa, nanti tahunya digoreng dulu ya. Nah, sekarang kita akan siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang seadanya di dapur aja. Ada kunir, bawang, brambang, dan juga ada cabai merah keriting. Jangan lupa nih diberi sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya.
Kalau sudah halus kita sisihkan, kemudian siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita masukkan bumbu halusnya. Kemudian kita aduk-aduk, kita gongsong sampai nanti wangi banget. Nah, biar makin wangi lagi, aku mau tambahkan lagi godong salam dan juga laos. Nah, ini Flavis boleh lihat ya di sini daun salamnya aku pakai yang masih seger banget karena tadi boleh metik di halaman rumah. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi. Kalau misalnya sudah benar-benar mateng, baru kita cemplungin tahunya. Aduk-aduk lagi, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kemudian kita siram dengan santan. Nah, untuk santannya di sini aku nggak mau pakai yang kental-kental ya, biar nanti di maemnya itu masih tetap seger. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, di sini juga aku mau tambahkan bumbu lainnya, ada gula, garam, penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis mau pakai gula putih atau merah, disesuaikan aja dengan selera Flavis. Untuk penyedap rasanya juga nanti Flavis sesuaikan aja dengan selera Flavis, mau pakai kaldu-kalduan atau mau pakai micin. Atau bahkan bagi Flavis yang benar-benar nggak suka pakai penyedap rasa juga boleh banget, rasanya itu udah enak, udah gurih karena kita pakai santan dan bumbunya juga pepek banget. Kemudian kalau misalnya kuah dan tahunya sudah mateng, rasanya sudah enak, sudah pas, baru cemplungin sawinya. Karena sawi itu kan sebentar banget mateng ya. Begitu cemplungin mendidih itu udah mateng dan rasanya udah enak banget. Nah, ini udah matang Flavis, warnanya cantik banget, aromanya harum banget dan rasanya juga enak banget. Sekarang kita akan langsung sajikan di meja makan. Kita akan siapkan nasi anget yang banyak, ini cocok untuk makan siang ataupun untuk makan malam. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan ayam goreng ataupun telur dadar itu juga boleh banget. Tapi hari ini aku mau makannya ini aja, udah ada sayurnya dan udah ada tahunya. Yang pasti kuahnya itu nanti enak banget kita makan pakai nasi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video dapur desa hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan Dapur Desa. Hari ini kita mau bikin resep masakan perkedel. Kebetulan minggu ini aku lagi pengen banget makan perkedel. Sekalian aja aku mau bikin resepnya untuk Flavis di rumah. Kadang-kadang Flavis ada yang suka tanya ya, Mbak kasih kalau aku bikin perkedel suka hancur kenapa ya gitu. Nah, hari ini aku mau kasih tipsnya untuk Flavis. Jadi pertama-tama pilih kentangnya. Kentangnya yang kuning ya, jangan yang putih. Kalau yang kuning itu dia buket, sedangkan kalau yang putih itu dia lebih ke biar gitu. Kemudian kentangnya iris-iris, kemudian kita goreng sampai nanti mateng. Kalau sudah matang kita sisihkan. Kita siapkan untuk bumbunya. Di sini kita goreng sekalian ya. Ada bawang putih, bawang merah dan juga ada merica. Setelah ini kita akan sisihkan. Kita akan haluskan terlebih dahulu bumbu-bumbunya. Kalau misalnya Flavis nggak punya merica butiran kayak gini juga bisa pakai merica yang bubuk. Jadi nggak perlu digoreng mericanya. Kalau misalnya yang bubuk ya. Kalau sudah halus, di sini kita akan langsung masukkan kentangnya dan kita akan tumbuk sampai halus. Kadang-kadang ada juga Flavis yang mungkin suka makan perkedel tapi masih ada rasa kentang-kentang yang gerungsul-gerungsulan, itu juga boleh banget disesuaikan aja dengan selera Flavis. Kemudian setelah ini kita akan letakkan dalam wadah. Kita siapkan untuk bahan-bahan lainnya, ada garam. Kalau pakai penyedap rasa boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kemudian kita tambahkan lagi telur. Kemudian campur semua bahan jadi satu sampai nanti adonannya kalis kayak gini. Kalau misalnya adonannya sudah kalis, di sini kita akan tambahkan lagi godong bawang. Tapi ini kalau Flavis yang enggak suka godong bawang juga di skip aja enggak apa-apa. Kemudian sekarang kita akan bentuknya juga sesuaikan aja dengan selera Flavis. Mau kecil-kecil bulat boleh, mau rodok gede bundar boleh, ataupun mau lebih lebar-lebar kayak di warung Padang itu juga boleh banget. Disesuaikan aja dengan selera Flavis di rumah. Kemudian setelah kita bentuk, kita akan siapkan bahan lainnya. Kita pakai telur. Nah, ini telurnya nggak usah dikasih apa-apa lagi Flavis, dikocok aja. Kemudian sekarang kita akan balurin adonan kentangnya tadi pakai telur seperti ini, kemudian langsung kita cemplungin ke dalam wajan yang berisi minyak panas. Nah, untuk cara gorengnya biasanya kalau aku goreng perkedel itu dicemplungin terus biarkan nanti sampai bawahnya itu warnanya udah kecoklatan, baru kita balik. Jadi nggak boleh sering-sering dibalik, maksimal itu 2 kali balik aja udah cukup. Nah, kalau misalnya warna udah kayak gini baru kita balik. Kemudian kalau perlu dibalik lagi balik, tapi 2 kali aja cukup. Kalau warnanya sudah kecoklatan dan matang seperti ini, sekarang kita akan angkat. Kemudian kita akan siapkan dengan lauk-lauk lainnya. Ini cocok banget untuk kita makan nasi rames juga cocok.
mau pakai soto juga cocok wis jan, pokoknya enak banget. Yang penting nasinya itu masih kempul. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video dapur desa hari ini, semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan dapur desa. Hari ini kita mau bikin resep kubis. Ini nanti kita akan bikin gulai yang enak banget. Ini contoh banget kita maam pakai ayam sambal hijau. Aku udah bikin resepnya, nanti linknya aku taruh di deskripsi box ya. Ini kubisnya kita potong rawis-rawis, kemudian kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan dan kita akan cuci sampai nanti benar-benar bersih. Kemudian di sini kita akan siapkan untuk bumbu-bumbu ya. Untuk bumbunya kita akan pakai yang praktis-praktis aja Flavis. Pertama-tama di sini kita akan siapkan untuk bumbu irisnya. Untuk bumbu irisnya di sini aku mau pakai cabai hijau besar. Tapi juga bisa tambahkan cabai merah besar kalau mau ya, dan nanti jadi warna-warni. Kemudian setelah dipotong-potong di sini mau aku tambahkan juga laos biar makin wangi ya. Ini boleh dikeprek juga boleh diiris. Kemudian nggak lupa godong salamnya. Setelah ini kita akan siapkan untuk bumbu halusnya, kita pakai bawang putih, bawang merah, kunir sedikit dan juga cabai rawit hijau. Kemudian kita akan haluskan, tapi bisa menghaluskannya menggunakan ulekan ataupun bisa pakai blender. Kemudian kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita gongsong terlebih dahulu bumbu halusnya, biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Kemudian tambahkan lagi laos dan juga daun salamnya, kita aduk-aduk lagi. Kalau misalnya sudah wangi banget, sudah enak banget aromanya, kemudian di sini baru kita akan tambahkan lagi santan. Ini santannya aku pakai yang encer aja ya, jadi nanti biarpun pakai santan tuh maknya bisa habis banyak karena nggak enak. Kemudian kita aduk-aduk jangan sampai santannya pecah, dan kita akan tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa. Kemudian di sini yang nggak boleh ketinggalan aku pakai asam jawa biar nanti rasanya makin enak lagi. Dan kita akan masak lagi sampai nanti santannya mendidih dan tanak. Kalau misalnya sudah tanak, sudah enak banget, baru kita akan cemplungin kubisnya. Karena kubis itu kan masaknya nggak boleh lama-lama Flavis, jadi pastikan nanti rasa kuahnya udah enak dulu, baru kita cemplungin kubisnya. Kemudian aduk-aduk, biarkan nanti sampai mendidih lagi. Nah, untuk tingkat kematangannya disesuaikan aja dengan selera Flavis. Mau masih krius-krius boleh, ataupun mau Flavis yang lebih lembut juga boleh. Kemudian kalau misalnya sudah mau diangkat, kita cemplungin cabenya. Kemudian aduk-aduk sebentar, biarkan nanti sampai mendidih lagi. Kemudian jadi deh, ini gulai kubis sederhana kita sudah jadi. Ini nanti siap kita sajikan di meja makan dengan nasi anget. Jangan lupa untuk jodohnya aku pakai ayam cabai hijau yang rasanya enak banget. Nanti linknya aku taruh di deskripsi box. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video dapur desa hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan dapur desa. Hari ini kita mau bikin resep masakan dari ikan nih. Nih ikannya lucu banget ya, namanya kalau di tempat Flavis itu ikan wader. Ini ikan sungai. Ini masih seger banget. Nah, nanti kita akan bikin masakan yang enak banget. Jadi kalau ikan kayak gini nanti bisa dimaam saat tulang-tulangnya. Kemudian ikannya kalau misalnya sudah dicuci bersih, kita akan marinasi dulu dengan garam. Udah, marinasinya pakai garam aja udah cukup Flavis. Pokoknya selama ikan masih enak banget, marinasinya nggak perlu macam-macam. Kemudian setelah ini kita akan siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas kita akan goreng ikannya sampai mateng dan warnanya udah kecoklatan dan teksturnya udah kering. Kemudian kalau sudah kering seperti ini kita angkat dan kita akan goreng lagi sisa ikannya. Nah, untuk bumbu-bumbunya Flavis di sini aku mau pakai yang simple-simple aja, tapi kita pakainya agak banyak biar mantep banget. Kita pakai cabai hijau besar, kemudian cabai hijaunya kita iris tipis-tipis. Setelah diiris-iris kita akan sisihkan dulu. Nah, di sini juga aku mau tambahkan bumbu lainnya. Aku mau pakai tomat. Nah, tomatnya ini ada yang hijau dan juga ada yang merah. Pokoknya pepek. Biar nanti warnanya makin cantik, jadi warna-warni ada merah ada hijau. Tapi kalau misalnya Flavis di rumah ada yang cuma hijau ya wis nggak apa-apa. Kemudian kita potong kasar dan kita sisihkan. Kalau sudah di sini baru kita akan siapkan bumbu lainnya. Aku pakai cabai merah rawit karena aku maunya pedes.
Tapi kalau misalnya Flavis nggak mau pedas, nanti bisa diganti pakai cabai hijau besar ataupun cabai keriting ya. Kemudian di sini juga aku mau tambahkan lagi bawang putih. Ini kita iris tipis-tipis juga. Kemudian ada berambangnya, nggak boleh ketinggalan. Kemudian setelah ini kita sisihkan, kita siapkan wajan, beri minyak, gongsong terlebih dahulu bawang berambangnya sampai nanti layu dan wangi. Kemudian setelah ini baru kita akan cemplungin cabai rawitnya, aduk-aduk sebentar. Kalau misalnya udah wangi banget kayak gini, baru kita akan tambahkan lagi laos dan juga daun salam. Ini daun salamnya itu masih seger banget ya, jadi aku tuh suka metik daun salam di sebelah rumah biar aromanya wangi banget kalau masih seger. Kemudian setelah ini kita cemplungin ikan wadernya, kemudian aduk-aduk. Nah di sini juga kita akan tambahkan bumbu lainnya ya. Di sini kita akan tambahkan ada gula, garam, kemudian penyedap rasa, dan juga nggak ketinggalan pakai kecap manis. Gulanya di sini boleh pakai gula Jawa ataupun gula pasir ya. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kalau sudah mau diangkat, cemplungin tomat hijau, tomat merah, dan juga cabai hijaunya. Kemudian setelah ini, kalau misalnya sudah tercampur rata, kita akan angkat lalu kita sajikan di meja makan. Ini kalau udah nemu nasi anget, tempe goreng sreng, sayur asem, wes jan cocok banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Dapur Desa hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan Dapur Desa. Hari ini kita mau bikin resep sayuran yang seger banget, cocok banget untuk kita makan siang ya. Kita akan bikin rasa sayur asemnya wong Betawi. Rasanya enak banget, putih banget, bumbunya itu enak banget. Pertama-tama siapkan jagung manis, kemudian kita potong-potong. Setelah ini kita sisihkan. Dan kita akan siapkan bahan lainnya. Aku pakai kacang panjang. Ini kacang panjangnya kita potong-potong juga, tapi bagian ujungnya kita buang. Nah kita potong lagi kurang lebih 2-3 cm. Nah kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan sisihkan dan kita akan siapkan lagi bahan lainnya. Aku pakai labu siam, kemudian kita potong-potong juga. Ada beberapa yang suka pakai nangka muda, itu juga enak banget, tapi hari ini aku nggak pakai ya. Kemudian ini labunya kita potong-potong juga. Setelah dipotong-potong kita sisihkan, dan yang nggak boleh ketinggalan dari sayur asem itu ada godong melinjo atau godong so. Ini rasanya wajib ya kalau bikin sayur asem. Ini masih muda-muda banget. Kemudian setelah ini kita akan potong-potongnya kasar aja. Kadang-kadang malah nggak aku potong, langsung tak cemplungin aja. Kemudian di sini aku juga mau tambahkan lagi kacang tanah. Ini juga rasanya wajib kalau sayur asem. Ini sudah tadi dicuci bersih, sekarang kita sisihkan dan kita akan siapkan air mendidih. Pertama-tama di sini kita akan rebus dulu kacang tanahnya dan juga jagungnya, karena ini keras ya, jadi masaknya lebih lama. Sambil menunggu bahan-bahan ini matang, di sini kita akan siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya di sini ada bawang, berambang, dan juga ada cabai merah keriting. Kalau nggak ada cabai merah keriting, pakai cabai merah besar juga nggak apa-apa. Kemudian masukin kacang tanah supaya nanti airnya itu keruh ya. Kemudian tambahkan lagi terasi dan juga sedikit air. Setelah ini kita akan haluskan, boleh pakai blender juga boleh pakai lepas. Jadi kalau bisa jangan sampai yang halus banget ya, jadi kayak masih ada kasar-kasarnya gitu, supaya nanti pada saat disajikan kuahnya itu kayak ada kerampul-kerampulnya gitu, kayak ada res-resnya itu. Nah sekarang kita akan masukkan ke dalam rebusan jagung dan kacang tanahnya. Setelah ini kita biarkan dulu sampai nanti rodok mateng. Jangan lupa tambahkan lagi asamnya, aku pakai asam yang mateng, boleh juga pakai asam yang seger. Kemudian daun salam, kemudian laos, gula, garam, penyedap rasa. Kalau nggak pakai penyedap rasa juga boleh. Kemudian setelah ini kita akan masak sampai nanti rasa kuahnya itu udah enak banget. Kalau dirasa sudah enak banget, baru nanti kita akan masukkan bahan-bahan lainnya ya. Seperti tadi ada godong melinjo, kemudian ada kacang panjang, dan juga ada labu siam. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti dirasa mateng. Untuk tekstur kematangannya disesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Mau nanti sayurannya lebih empuk ataupun mau yang krius-krius, itu disesuaikan aja. Kalau aku masih suka yang krius-krius dan warnanya itu masih hijau cantik banget kayak gini Flavis. Nah ini sudah mateng, aromanya itu harum banget, rasanya kayak wis jan seger tenan, dan warnanya juga cantik banget. Nah
Nah, ini kuahnya itu tuh keruh, ini rasanya enak banget, apalagi nanti kita mau pakai nasi anget, kalau ada ikan asin ataupun ayam goreng juga enak banget. Sekarang gak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan langsung di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video dapur desa hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep terancam. Bumbunya sederhana banget, cuma ada cabai keriting sebanyak 3, kemudian ada cabai rawit sebanyak 5, ada sejempol gula merah, ada bawang putih 1 butir aja, kencurnya cukup 3 cm, dan garam secukupnya. Kalau cabai rawit Flavis bisa sesuaikan dengan selera Flavis ya. Kalau misalnya mau lebih pedes lagi, boleh tambahkan cabai rawit yang banyak. Oh ya Flavis, biasanya kalau orang-orang itu bikin terancam, bumbunya itu dikasih sedikit terasi ya, tapi Flavi Kasih nggak terlalu suka kalau terancamnya dikasih terasi, jadi cukup dengan bumbu ini aja. Nah, kalau misalnya bumbunya sudah halus seperti ini, kita masukkan kelapa. Kelapanya di sini aku pakai sebanyak 1/4 dari 1 butir kelapa ya. Jangan lupa Flavis, kalau bisa diusahakan banget pakai kelapanya itu yang masih rodok enom gitu. Jadi kalau orang Jawa bilang tuh masih melas gitu. Kita aduk-aduk rata dengan bumbunya. Kemudian kita sisihkan dulu. Setelah ini kita siapkan sayur-sayurannya. Yang pertama kita siapkan kol. Ini kolnya itu nggak usah banyak-banyak, cukup sak genggam aja. Kemudian kita potong kecil-kecil. Kemudian kita sisihkan dulu. Nah, setelah ini kita siapkan kacang panjang. Kacang panjangnya cukup 6-7 helai aja. Kemudian kita potong, buang bagian ujungnya. Nah, untuk motongnya kacang panjangnya itu harus yang kecil-kecil banget supaya cantik dan juga nanti rasanya jadi nggak langu. Kemudian setelah ini kita siapkan lagi timun. Timunnya cukup 1 aja. Ini pakai ukuran sedang. Buang bagian ujungnya, kemudian belah 4. Setelah itu kita potong kecil-kecil juga. Selain ada timun, kol, dan kacang panjang, tambahkan lagi sejumput kemangi, kemudian ada sejumput toge. Nah, setelah ini kita akan campurkan semua bahan menjadi satu dengan bumbu kelapanya. Bagi Flavis yang belum pernah dengar apa itu terancam, jadi terancam itu mirip urap tapi versinya mentah. Kalau misalnya Flavis kayak langu nggak ya gitu, karena semuanya mentah, Flavis nggak usah khawatir. Ini bener-bener nggak langu dan rasanya tuh enak banget, wanginya juga sedep banget, ada kencurnya dan juga ada kemanginya, pokoknya seger banget deh. Dan masakan ini cocok banget dimaem pakai, misalnya mau pakai ayam goreng, ayam bakar, tempe goreng. Jadi nanti tuh jadi kayak lalapannya gitu loh. Kalau bahasanya itu saladnya orang Jawa gitu. Nah, ini sudah diaduk rata. Sekarang kita siapkan di meja makan dengan lauk pauk dan juga tentunya dengan nasi hangat. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan dapur desa. Hari ini kita mau bikin resep masakan dari daun gendot. Kalau di tempatnya Flavi Kasih namanya daun gendot, tapi kalau di Jakarta biasanya bilang daun genjer. Ini rasanya kris-kris dan enak banget. Bukan hanya orang-orang desa yang suka makan masakan ini, tapi juga sekarang banyak restoran yang menyajikan menu dari daun gendot ini. Ini aku masaknya itu agak banyak, ada 6 ikat, karena nanti begitu dimasak itu mimpes seperti daun kangkung. Kalau dimasak itu mimpes. Kalau sudah dipotong-potong, kita nanti cuci bersih ya. Setelah ini kita siapkan bumbu halusnya. Ada bawang merah sebanyak 12, bawang putih sebanyak 10, dan ada terasi. Ini aku pakai terasi 1 saset dari ABC.
Kemudian aku pakai cabai sebanyak 10 dan tomat. Ini karena tomatnya kecil-kecil, jadi aku pakai 2. Kalau misalnya Flavis pakai yang besar, cukup 1 aja. Ini biar kita gampang untuk nguleknya. Cabenya kita potek-potek dan juga tomatnya kita potong tipis-tipis. Kalau sudah, sini kan kita haluskan. Hari ini aku menghaluskannya menggunakan ulekan aja supaya nanti rasanya itu lebih sedap banget. Ini bumbunya sudah halus. Sekarang kita langsung aja untuk memasaknya. Kita siapkan wajan dan sedikit minyak. Kalau sudah panas, kita akan tumis bumbu halusnya. Kalau aromanya sudah wangi banget dan warnanya juga sudah cantik seperti ini, kita siap untuk memasukkan daun genjernya. Kemudian kita aduk-aduk. Memasak genjer itu nggak perlu lama-lama ya, cukup sebentar aja. Dan ini nggak usah dikasih air karena pada saat mencuci itu batangnya itu sudah menyerap air. Jadi begitu dimasak nanti akan keluar airnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan tambahkan bumbu-bumbu lainnya ya. Kita tambahkan garam, kemudian penyedap rasa, gula pasir. Itu disesuaikan aja dengan seleranya Flavis ya. Mau asinnya seberapa itu disesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Nah, kemudian kita aduk-aduk. Udah masaknya nggak usah lama-lama supaya nanti begitu dimaam tuh masih ada rasa krius-kriusnya. Nah, kayak gini aja. Ini udah cukup, udah mateng. Kita langsung aja sajikan di meja makan. Ini cocok banget kalau dimaam tuh masih anget-angetnya. Terus kita tambahkan lagi nasi anget, tempe goreng, tahu goreng. Wes, pokoknya enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan Dapur Desa hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan Dapur Desa. Hari ini kita mau bikin resep masakan sup ya. Karena dari kemarin kan Flavi kasih bikinnya itu resepnya ikan, ayam, udang, daging. Hari ini kita akan bikin yang seger-seger aja, yang sederhana aja. Dan resep ini Flavi kasih dapatkan dari mbahnya Flavi kasih di kampung. Jadi ini benar-benar supnya orang desa. Bahannya sederhana banget. Ini kita hanya siapkan wortel pertama-tama ya. Ini aku pakai 2 aja. Kemudian dipotong bulat-bulat ya boleh, serong ya boleh, mau kotak-kotak ya boleh. Kemudian setelah itu kita tambahkan lagi kol. Di sini kalau di tempatnya Flavi kasih ngomongnya kubis. Nah, ini cukup kita potong rawis aja. Kadang-kadang nggak aku potong pakai pisau, tapi aku ruwes-ruwes aja pakai tangan. Nah, kadang-kadang sup sayuran itu kan ada kembang kulnya, tapi karena ini benar-benar supnya wong deso, jadi di sini kita nggak akan pakai kembang kul, hanya pakai kulnya aja. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dulu. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi buncis. Ini buncisnya ya kurang lebih sak genggam aja cukup. Ini udah dibuangin bagian ujungnya. Kemudian kita potong-potongnya kurang lebih 2 cm aja. Kalau sudah selesai dipotong-potong semua, kita akan sisihkan dulu. Kemudian nanti baru kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Nah, untuk bahan lainnya di sini siapkan tomatnya 1 aja. Kemudian bagian ujungnya kita buang. Nah, setelah itu kita akan potong menjadi beberapa bagian kecil. Kemudian kalau sudah selesai dipotong, kita sisihkan dulu. Nah, sekarang kita siapkan bahan lainnya. Di sini ada daun bawang. Daun bawangnya cukup 3 batang aja. Kemudian di sini potongnya boleh bulat-bulat kecil ataupun panjang-panjang seperti ini ya, wis gak popo. Yang penting nanti bikin aromanya itu harum. Kita sisihkan dulu. Kemudian di sini siapkan kentang. Kentangnya cukup 2 biji aja.
Kemudian kita akan potong kentangnya. Ini sudah dicuci bersih ya tadi sebelum dipotong. Ini akan kita potong menjadi kotak-kotak seperti dadu. Tapi kalau misalnya Flavis mau lebih besar lagi, ya wis gak apa-apa. Nah, kalau sudah semua dipotong, nanti kita akan rendam dulu di dalam air ya. Ini airnya sudah diberi 1 sendok teh garam supaya nanti nggak gampang menghitam. Nah, sekarang kita siapkan bumbunya. Ada 4 siung bawang putih dan ada setengah sendok teh merica bulat. Kalau misalnya Flavis nggak ada merica bulat ya boleh pakai merica yang bubuk. Jadi bumbu supnya itu benar-benar sederhana banget. Cuman gini aja bumbunya. Dan ini kalau sudah halus, nanti kita sisihkan, kemudian kita akan tumis bumbunya ya. Pertama-tama siapkan wajan dan beri 1 sendok makan minyak. Kemudian kalau sudah panas baru kita tumis bumbunya. Jadi bumbunya itu kali ini benar-benar sederhana banget, nggak pakai pala, nggak pakai cengkeh, nggak pakai kapulaga, nggak pakai kayu manis. Jadi cukup bawang putih dan juga merica aja. Ini bumbunya sudah mateng, sekarang kita masukkan ke dalam air mendidih ya. Ini airnya kita siapkan sebanyak 2,5 liter. Kemudian setelah ini kita masukkan garam, kemudian sedikit aja gula pasir. Kalau tambahkan penyedap rasa juga boleh. Kemudian kita akan masukkan dulu sayurannya yaitu kentang dan wortel ya. Kemudian kita akan tutup, biarkan sampai nanti mendidih lagi. Kalau misalnya sudah mendidih, kita baru masukkan sayur-sayuran yang lainnya. Nah, ini kan ada buncis, ada kembang kol, kemudian ada daun bawang. Udah semuanya dimasukkan aja, dan tomatnya juga langsung cemplungin aja. Nah, kemudian kita akan tunggu sampai nanti mendidih lagi. Nah, nanti kalau misalnya sudah mendidih, kita buka. Udah, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi. Tambahkan lagi berambang goreng supaya nanti aromanya itu lebih wangi banget dan juga ada rasa gurih-gurihnya. Nah, ini sudah mateng ya. Jadi kalau Flavikasi masak sayur sup itu nggak terlalu suka yang lembek, jadi maunya yang masih krius-krius. Jadi seperti ini aja udah cukup. Ini udah mateng. Kemudian kita langsung aja sajikan di meja makan. Itu rasanya tuh seger banget biarpun tanpa daging-dagingan atau ayam. Ini rasanya udah seger banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan Dapur Desa hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya ya. Dadah!